Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel kita. Kita akan membahas tentang bagaimana Gus Dur belajar di Al-Azhar Mesir. Gus Dur segera tiba di Mesir ini menjadi yakni bahwa Sayyid Qutb mempunyai kesalahan mendasar dalam pandangan beliau. Namun demikian, ia mengagumi bahwa tokoh ini karena mempunyai kebenaranian moral untuk menghadapi oposisi yang kuat. Ia juga muak melihat kebrutalan yang dipertontonkan oleh pemerintah Nasir dalam menindas sejawat Sayyid Qutb, itu di dalam Ikhwanul Muslimin. Alasan ini maka memutuskan untuk bergabung dengan ratusan mahasiswa untuk berdoa di depan penjara Sayyid Qutb pada hari ketika kiai yang dianggap membuat onar ini digantung mati oleh pemerintah Mesir. Bagi Gus Dur, Al-Azhar tampaknya terbenam dalam masa lampau Sayyid Qutb dan kaum Islamik lainnya terobsesi oleh ekstremisme agama. Dan sedangkan pemerintahan Nasir terobsesi dengan ekstremisme nasionalis. Sementara di negara Jawa, di tempat-tempat Jawa, orang NU serta dalam melampiaskan kebencian dan histeria yang mengubah manusia beradab menjadi pembunuh yang berdarah dingin. Masih ingat bahwa beberapa saat berpikir kembali ke Jawa menjadi aktivis hak asasi manusia. Ia tahu bahwa tanpa gelar universitas maka gerakannya akan terbatas hanya di Indonesia dan bahwa ia telah cukup mengenal Kairo dan ia sangat sadar bahwa masih banyak yang dapat dipelajari. Selama tahun-tahun dihabiskan di kota Kairo, kenangan Gus Dur ia terus berkorespondensi dengan Nuriyah, yaitu surat gadis ini datanya secara teratur ditafsirkannya sebagai tanda bahwa ia telah sepenuhnya ditolak. Nuriyah ini pandai berkorespondensi dan setelah lewat beberapa tahun mereka menjadi lebih dalam daripada sekedar persahabatan ketika mereka di Jombang. Kemudian menolak pemberian buku dari pemuda ini Gus Dur. Hubungan Gus Dur dengan Nuriyah tidak begitu mulus. Kemudian hubungan ini menjadi lebih dalam karena korespondensi teratur. Tahun 1966 keduanya merasa yakin bahwa mereka adalah pasangan yang serasi. Tepatnya Nuriyah menerima Gus Dur sebagai teman hidupnya. Pada satu tahap demikian kenangan Nuriyah, ia bahkan pergi ke tukang ramal untuk mencari tahu apakah Gus Dur benar-benar pemuda yang tepat baginya ataukah ia harus mencari pemuda lain. Kemudian peramal itu memberikan jawaban, jangan mencari lagi, ini akan menjadi teman hidup Anda. Kemudian malah mengganggu pikiran Nuriyah karena belum yakin betul apakah ia benar-benar mencintai pemuda ini atau tidak. Surat-surat yang ditemaninya dari pemuda ini mengubah banyak, yakin mengenai apa yang sebenarnya ia cari. Ia dapatkan tekanan sosial yang besar untuk menyetujui pendapatnya itu bahwa menjadi suami yang baik walaupun keluarga-keluarganya di pedesaan sering mengatur perkawinan anak mereka. Nuriyah mendapat kebebasan yang menerima Gus Dur atau menolaknya. Ia seorang gadis yang menarik dan juga lincah. Pemuda tertarik pada dirinya. Orang-orang di sini ditanya, apakah siap menjadi istrinya kepada Nuriyah? Jawaban Nuriyah masih menggambang. Ia menjawab, mendapatkan teman hidup bagaikan hidup dan mati. Hanya Tuhan yang tahu. Gus Dur tidak kecil hati, tetapi menulis surat kepadanya sambil menumpahkan kepada Nuriyah rasa putus asa di Mesir dan apa yang telah dialaminya di negeri itu. Seorang yang jarang mau mengungkapkan rasa ragunya, apalagi depresinya. Apa yang secara jujur diungkapkan Gus Dur mengenai rasa khawatir, dan itu merupakan tindakan penting. Pada pertengahan tahun 1966, pandangan Gus Dur menulis surat lagi ke Nuriyah
menambahkan segenap perasaan sedih karena kegagalannya. Ini adalah kabar baik. Nuria segera membalas dengan kata-kata yang menghiburnya. Orang harus gagal. Mengapa orang harus gagal dalam segala hal? Anda boleh gagal dalam studi, tetapi paling tidak Anda berhasil dalam kisah cinta. Gus Dur dengan segera menulis suatu kepada ibunya untuk meminang Nuria. Gus Dur juga menerima kabar baik. Ia mendapatkan tawaran beasiswa di Universitas Baghdad. Tawaran ini merupakan kesempatan baik untuk memulai segalanya dari awal. Gus Dur tidak memberikan alasan mengapa ia diberi beasiswa kedua untuk belajar di dunia Arab. Beruntung mendapatkan tawaran ini karena prestasinya kurang baik di Al-Azhar. Jadi bukan bahwa Gus Dur tergolong oleh kenyataan bahwa ia termasuk anggota dari salah satu keluarga utama paling terkemuka di Indonesia. Juga berusaha kerja keras dilakukan ibunya Jakarta. Mempunyai pergaulan luas, penuh semangat untuk membantu dengan alasan karena kota ini memberikan kepada mereka kebebasan akademik yang lebih besar dan gajinya yang lebih tinggi. Mereka adalah lulusan universitas di Eropa. Mereka mencoba untuk menerapkan standar Eropa pada mahasiswa-mahasiswanya. Mereka tidak sepenuhnya berhasil, namun keadaan harapan intelek mahasiswa jauh berbeda dari apa yang dialami oleh Gus Dur Al-Azhar. Diharapkan untuk berpikir kritis dan banyak membaca. Mereka harus mencerminkan hal ini. Bagi Gus Dur, yang diperolehnya adalah dorongan intelektual yang sejati dan bukan cara belajar menghafal. Ia pun harus keras dalam lebih teratur daripada sebelumnya. Kemudian, Baghdad terbukti merupakan lingkungan yang membuat Gus Dur tumbuh subur sebagai cendekiawan. Sebelum itu harus tahu terdahulu melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama. Mula-mula menganggap bahwa mungkin dapat mencoba-coba berbeda kelas dan tidak hadir secara teratur. Kemudian membatalkan tindakan mencoba-coba karena ia beritahu bahwa pihak universitas memantau kehadirannya. Dan hal ini adalah wajib. Bahkan di Al-Azhar keinginan untuk bersikap bebas ditunjukkan dalam mengikuti pelajaran membuatnya terancam tidak mendapatkan beasiswa. Bahwa ini dia akan dapat lulusan tanpa hadir di kelas dengan cukup teratur. Pada tahun pamannya di universitas berkenalan dengan Mahfud Ridwan yang berasal dari Salatiga. Pemuda ini sebelumnya memanfaatkan sekolah menengah harga catatan kuliah. Mahfud juga sangat berguna baginya untuk mengikuti ujian. Di mana Gus Dur menempuh pelajaran di Baghdad mempunyai jadwal yang cukup padat. Ia tidak lagi bebas di kota-kota itu. Masih diingatkan bahwa ia masih mempunyai waktu untuk pergi ke bioskop guna menonton film-film. Ia juga membaca dengan teratur dan sering kali ini dilakukan hingga menjelang pagi. Hampir setiap pagi Gus Dur bangun dalam keadaan mengantuk karena ia membaca hingga jauh bangun dalam keadaan mengantuk karena malamnya pun ia harus pergi mengikuti kuliah bersama Mahfud dan juga rekan-rekan sesamanya. Jam pukul 11 pagi hingga 2 siang ia bekerja di kantor Aram Rahmadani, perusahaan kecil yang mengkhususkan kini dalam impor tekstil Eropa dan Amerika. Oleh karena itu Gus Dur cukup cakap dalam menulis dan menerjemahkan. Ia pun dapat terus bekerja hingga 3,5 tahunan. Kemudian sibuk membaca di perpustakaan. Pelajaran yang diikuti universitas mengharuskan membuat tugas makalah karena teratur dan sering cukup panjang. Biasanya akan ditemukan beberapa buku acuan yang harus dibaca untuk menulis salah satu makalah tersebut. Demikian kata Gus Dur, ia memutuskan untuk bekerja beberapa jam dapat terus mengikuti pelajaran. Masih secara teratur menulis esai perpustakaan majalah di Indonesia. Masih tetap aktif terlibat dalam kepemimpinan himpunan pelajar Indonesia. Ketika malah datang masih mempunyai cukup waktu sekedar minum kopi di tengah sungai, dan orang-orang biasanya minum kopi pada malam hari di kedai-kedai sepanjang sungai Tigris. Berkesempatan untuk terlibat dalam diskusi intelektual sebagaimana yang berada dan dilakukan di kedai-kedai kopi di kota-kota Kairo.